Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku sayang, kali ini kita akan belajar tentang materi pembelajaran tematik kelas 3, yaitu tentang lambang negara Garuda Pancasila. Ini adalah gambar Garuda Pancasila. Di dalam gambar Garuda Pancasila ada beberapa lambang. Di antaranya adalah gambar bintang yang melambangkan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, sepatutnya kita bersyukur. Bersyukur atas segala karunia yang diberikan oleh Tuhan. Bersyukur ini merupakan pengamalan dari sila pertama Pancasila. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita bersyukur? 1. Menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh bisa dengan berolahraga, makan makanan yang halal, sehat, dan bergizi. 2. Menghargai kemampuan teman. Kita tidak boleh mencela, mengolok-olok, atau mengejek bagaimanapun teman kita. Kita harus menghargai karena setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 3. Menghargai kepercayaan orang lain. Kepercayaan ini berupa semua agama. Walaupun kita berbeda agama dengan teman kita, tapi kita harus tetap bersatu. Tidak boleh bermusuhan karena kita berbeda agama dengan mereka. Oke, sekarang perhatikan gambar cerita berikut. Gambar yang pertama. Benny, Udin, dan Edo sedang bermain di halaman. Mereka sedang bermain kelereng. Gambar kedua. Setelah bermain kelereng, mereka merasa lapar. Benny dan Udin terlebih dahulu mencuci tangan, sementara Edo tanpa mencuci tangan langsung makan. Gambar ketiga. Saat mereka makan, tiba-tiba Edo merasa sakit perut, sementara Benny dan Udin biasa saja. Mereka berdua tidak sakit perut seperti Edo. Gambar keempat. Keesokan harinya, Edo tidak berangkat sekolah karena sakit. Benny dan Udin pun menjenguk Edo. Nah, dari cerita Benny, Udin, dan Edo ini, coba kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Betul, yang bisa kita simpulkan dari cerita di atas adalah sebelum kita makan, kita harus cuci tangan sampai bersih. Jangan seperti Edo yang baru saja bermain kelereng dan bersentuhan dengan tanah, tanpa cuci tangan, dia langsung makan. Itu sebabnya Edo sakit perut. Sayang, untuk anak solih dan solehah di rumah, jangan tiru sikap Edo ya. Yang baik yaitu cuci tangan dulu sebelum makan. Sekarang kita akan belajar aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk tumbuh yang baik, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Agar pertumbuhan itu berjalan dengan baik, makhluk hidup memerlukan makan dan minuman yang halal, sehat, bersih, dan bergizi. Sekarang, bagaimana caranya kita dapat mendapatkan makanan yang sehat dan bersih? Caranya adalah dengan mengikuti aturan makan.
Aturan makan itu diantaranya 1. Menutup makanan. Sangat penting untuk kita untuk menutup makanan supaya makanan kita tidak dihinggapi lalat. Karena apabila makanan itu sudah dihinggapi lalat, maka makanan kita akan menjadi kotor dan tidak sehat lagi. 2. Mencuci tangan sebelum makan. Sangat penting juga untuk mencuci tangan sebelum makan, supaya tangan kita bebas dari kuman penyakit. 3. Berdoa sebelum makan. Kenapa kita harus berdoa sebelum makan? Supaya kita mendapat berkah dari makanan yang kita makan. Itulah 3 aturan sebelum makan. Sebenarnya masih ada aturan yang lain. Misalnya, makan tidak sambil berdiri, makan tidak sambil berjalan, makan tidak sambil berbicara, makan harus dihabiskan atau tidak boleh bersisa. Nah, makan makanan yang halal, bersih, sehat, dan bergizi, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur ini merupakan contoh dari pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Guru. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.